Itu manusia. Pak Ustadz, bukankah manusia tercipta dari tanah? Memang jasad manusia tercipta dari tanah. Namun al-insan yang menumpang pada jasad itu berasal dari alam cahaya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'anul Karim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, kata Nabi, kataballahu maqadirul khalaiqi qabla ay yakhluqa samawati wal ard bi 50 alfa sanatin wa arshuhu 'alal ma'. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan satu malaikat untuk menuliskan nasib manusia. Di saat nasib manusia didesain, dirancang, ditulis oleh malaikat, di manakah manusia pada waktu itu? Manusia pada waktu itu, jamaah sekalian, berada di satu tempat, Tanggulio Al-Quds Al-Ula. Satu tempat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia pada waktu itu mengalami tanazul. Apa itu tanazul? Turun. Tatkala dia turun, dia melintasi 5 alam spiritual yang dikenal dengan al-khadrawat al-khamsah. Alam yang pertama yang dilintasi itu adalah alam ahadiyah. Alam yang kedua alam wahidiyah. Alam yang ketiga alam jabarut. Alam yang keempat alam malakut atau alamnya para malaikat. Dan alam yang kelima adalah alam syahadah alias alam dunia. Maka di alam dunia inilah al-insan perlu wadah, perlu jasad. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Walladzi khalaqakum min tinin, tsumma qada ajalan wa ajalun musamma indahu." Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tercipta dari tanah. Tanah itu menumbuhkan tanaman sayuran buah-buahan. Tanaman sayuran buah-buahan dimakan oleh papa dan mama. Papa dan mama ketemu di satu tempat, menyebabkan mama hamil. Ada jabang bayi di dalam perutnya. Maka tatkala hadir jabang bayi di dalam perut mama, Nabi mengabarkan dalam hadis, kata beliau, inna hadikum yajma'u fi batni ummihi arba'ina yauman, bahwa semua kalian nantinya akan dikumpulkan di dalam perut ibu kalian selama 40 hari. Suma alaqatan, setelah 40 hari berubah menjadi alaqah, yakni segumpal darah. Setelah 40 hari berubah menjadi mudghah, segumpal daging. 40 hari, 40 hari, 40 hari. Jumlahnya 120 hari. Setelah 120 hari usia kandungan, tsumma yub'atsullahu ta'ala malakan. Allah memerintahkan satu malaikat untuk menuliskan 4 nasib. Nasib yang ditulis itu apa? Yang pertama rizki. Rezeki itu sudah ditakdirkan oleh Allah di saat kita masih berada di alam kandungan. Takdir itu sudah ditakdirkan oleh Allah perihal nasib kita. Apakah nantinya engkau di kehidupan dunia menikah dengan seorang pejabat eksekutif? Apakah nantinya di kehidupan dunia engkau menikah dengan seorang anggota legislatif? Apakah nantinya di kehidupan dunia engkau menikah dengan petani, nelayan, seorang pedagang? Apakah nantinya di kehidupan dunia engkau menikah dengan tentara, polisi, pamong praja? Ini semua jamaah sekalian sudah ditakdirkan oleh Allah di saat kita masih berada di alam rahim. Sehingga ada seorang wanita yang ditakdirkan oleh Allah menikah dengan laki-laki yang ganteng. Takdir itu. Ibu abe itu menjadi kalau tala gagah, sempurna dari segi fisik. Haya-haya mututu ulingi mata cipit kumis tipis, dadanya berbulu. Ganteng, tampan, sempurna dari segi fisik, namun tidak nyambung dengan istrinya. Tidak nyambung. Tidak nyambung bagaimana Pak Ustaz? Ahura lima itu lemah nade tidak ya, OTT ada yang beli. Tidak nyambung. Dan ini jamaah sekalian sudah takdir Allah. Ma'atur itu. Ada seorang wanita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dinikahi oleh laki-laki yang mapan dari segi ekonomi. Kaya dia, punya tanah berhektar-hektar, kebun berhektar-hektar, punya deposito di bank 7 turunan tidak habis-habis, punya koleksi mobil-mobilan mewah,
punya koleksi motor-motor yang mewah, punya kos-kosan di sana, kos-kosan di sini, proyek di sana, proyek di sini, tender di sana, tender di sini. Namun bakhil, mabolok kaya ati tipe itu menoni ke oli bugaita, bodi teli bunggu ngau tenge. Bunggu ngau lo Pak Ustad, tinggal bohula toples itu garis ya di hospital. Anu mali-mali teh beto hula teu garisan tolohi mulapun mau jalo lieu gitu. Sehingga di balulu ti ibu mau taati mengingatkan kepada anak-anak gadis kecil. Wal ibu makna, oh, hama lima kali pengalaman itu ha. Itu kaya. Boti teli bunggong. Hama lima kali pengalaman itu ha. Karena hobi ni mengoli mau dehula maladu lahu, ti mengoli ba posting di HP. Dia boleh nunggu ama ita ya to teh pada amal mengoli. Kemudian si ibu ini memberikan nasihat kepada anak kandungnya. Wal ibu mana wala uwi tabiamu jampo bundo-bundo ibadahmu jampo putuk-putuk. Pahida muladu ade supaya Allah menakdirkan engkau dinikahi oleh laki-laki yang dermawan. Pada akhirnya apa Bu? Bapak dan Ibu jamaah, si gadis ini menaati apa yang diperintahkan oleh ibunya. Pagi dan petang, siang dan malam dia bermunajat kepada Allah. Ya Allah, takdirkan aku agar dinikahi oleh laki-laki yang dermawan. Pada akhirnya apa? Benar. Apa yang diminta oleh si gadis dalam doanya tidak sia-sia. Dia boleh main lodeh madulahu, dia boleh ulu akta mago bonjeng meto-motor. Tago bonjeng meto-motor begitu ternyata tio-tio. Laki-laki dermawan yang diharapkan oleh si gadis dalam doanya. Bobojing meto motor artinya jauh motor ti hangat-hangatai. Jadi buat Italia, bol udermawan, bol di dalam harap pola oli. Bobojing meto motor, ane kan tak kaya, bobunggo ngapon di utia dermawan, bol di dalam ati harap pola oli. Sehingga tima itu arti orang atau umat upupuru sudah 3 bulan usia kandungannya. Tima itu lo tihi di bawah lima itu ama. Putih, an bolong mengotak wal atala itu kota lima motor nyewa. Apa jawaban suaminya yang dermawan itu? Bol wali pa itu ada ma mau tatangolot tadi mau? Cabotolot, yo tamahula. Yang kedua tabua, yang ketiga tabua. Tati dulu tamu tatuma tola ulang tuh sama-sama. Pada tinggal bayu tak tendeng atau motor, tadi dulu tak hina atau tidak boleh begitu, tidak boleh. Harus adil. Mobil akan 3-3 supaya adil. Tapi nanti ada doi. Dermawan, tidak menolak Bu, dermawan. Tapi nanti ada doi. Jadi kalau mau tolak itu ibu tuntaman Muhammad Takaya Bunggong. Yang bola itu Muhammad Dermawan, ibu dia jalma harapula alif. Tima itu anti lotihi di bolo wali meto mawa uti dumo nama tadi hileia di dumo nama tadi 40 hari mandi lemon tuna pembeatan dumo nama tawak boyo peheli dia mai pehepitai pasar jajan potali nasi goreng spesial wah hilang mau cuci leher. Apa jawaban suaminya yang dermawan? Bolo wali peito lima ngolot atau itu lata dalam bed. Berapa orang? Itu orang 2. Baru anak-anak, baru keponakan. Baru anak papa, mama, paman bibi, kakek nenek. Atau tinggal bayi kamu di sana yang ngolong nasi goreng. Waktu hati-hati itu dalam bed, ditonton adek. Tidak boleh begitu, tidak boleh. Harus adil, mobil akan semua supaya adil. Tapi nanti ada doi. Jadi baru pulau ibu tentang mantu. Sehingga di satu titik ta'ziah walau ibu mau angkat tangan oleh Pak Ustad main galalo tedermawan. Bapak dan Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua sudah takdir Allah. Apakah nantinya kita sengsara di kehidupan dunia, bahagia di kehidupan dunia, sudah dirancang, didesain oleh Allah di saat kita masih berada di alam kandungan. Sehingga jamaah sekalian, manakala usia si jabang bayi sudah 9 bulan 10 hari, maka lahirlah jabang bayi yang lucu. Menanjak menjadi remaja,
beralih menjadi dewasa, kemudian menjadi tua, dan setelah itu meninggal dunia. Jasad dimasukkan ke liang lahat, diuruk dengan tanah, didoakan oleh keluarga. Sementara ar-ruh, al-insan yang menumpang di dalam jasad, dia harus kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikenal dengan taroki. Di saat taroki ini, maka al-insan itu perlu 3 tangga. Tangga yang pertama apa? As-sholah, tabiya lima waktu. Kota ode ya gitu, tabiya itu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Tabiya itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Yang kedua jamaah sekalian adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran yang kedua sebagai tangga untuk kembali ke hadirat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quranul Karim, huwaladzi yunazzilu ala abdihi. Dia Allah yang telah menurunkan kepada hamba-hambanya ayatim bayinatin, ayat yang terang benderang, liyukhrijakum, dalam rangka untuk mengeluarkan kamu minaz-zulma ilan nur, dari alam yang gelap, yang sempit, yang sumpek, ke alam cahaya yang terang benderang. Tangga yang ketiga adalah Ramadan. Kata Nabi, man shoma Ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau kita tak puasa tahulal Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. 3 tangga itu jemaah. Salat itu berada di papan, di garda paling depan. Maka jemaah sekalian, perintahkan anak-anak kita untuk sholat 5 waktu. Perintahkan para pemuda-pemuda kita, halau mereka ke rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dan jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan para pemuda-pemuda kita menjadi berputus asa dari rahmat Allah. Jangan. Karena melalui itu alam yatir itu ayat. Pemuda-pemuda Temota, ya, ada yang bergabung dengan para musafir, ada yang tidak konsisten, mereka istiqomah dengan amalan-amalan maksiat. Tapi ada 2 orang pemuda yang hijrah. Tuh mau hijrah beda tinggal pemusawarah tinggal dulu tak uti itu mau tobat di mau mulai matabi, boleh mah pasti itu. Padahal mulai umur itu matabi, boleh tanggal tama kira-kira an magari bumuah ibe. Petanggal tak tan bisa. Dia boleh kalau perlu mau walima harus subuh. Karena di kota Gorontalo itu ada program gerakan sholat subuh berjamaah GSSB. Jadi itu motabi harus mulai subuh. Itu pemuda motabi itu hati mah pakai kaos oblong. Subuh itu pakai celana jeans panjang dibuka-buka. Mau popo tamu hati motabi subuh hati mah ada tihi. Ketemu dengan Pak Imam. Bawa di Pak Imam ada Tony. Jadi hati. Melangol. Motabi. Tanya apa? Subuh. Berapa rakaat? 3 rakaat. Bawa di Pak Imam Ahwawoyo. Pulang. Bu alo balik hati Pak. Ibu. Langsung balik. Ibu buhunga jalur butuh atuh. Sepanjang jalur itu tio, tuh ulo dungai ulo tamanya dia yang sama-sama pingin hijrah, ditanya temannya itu, wale mae tanya, jadi, melama mata biasa, berapa rakaat? 2 rakaat, pulang. Ambil abotnya 3 rakaat, telah pilih puwalinya. Diwalinya lu saja ibu hati emang melaut dulu. Maka olehnya jamaah sekalian, jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan para pemuda-pemuda kita menjadi berputus asa dari rahmat Allah. Bapak dan Ibu jamaah, kemudian musibah agama yang kedua adalah manakala sang hamba tidak beradab. Manakala sang hamba tidak beradab, sebelum mempelajari ilmu, maka hendaklah belajar adab terlebih dahulu. Ada seorang ulama yang ingin belajar ilmu kepada orang yang paling tinggi takwanya, paling dalam ilmunya. Maka beliau ingin menambah ilmu dari orang tersebut. Dia mendatangi rumahnya. Ilo tunggali mana ternyata sang ulama yang tinggi ketakwaannya itu tidak berada di rumah. Disampaikan oleh keluarga bahwa beliau berada di dalam masjid. Setelah itu jamaah ditunggulah beliau ini sampai dia keluar. Setelah dia keluar, ternyata sang ulama yang tinggi ilmunya, tinggi ketakwaannya kepada Allah,
dia meludah di dinding luar bagian, di dinding masjid bagian luar. Lalu tapi kemana arah ludahnya itu? Ke dinding masjid bagian luar. Setelah melihat pemandangan ini, maka sang ulama yang pertama tadi tidak jadi belajar kepadanya. Ditanya oleh sahabat-sahabatnya, kenapa anda tidak jadi belajar kepadanya? Padahal takwanya tinggi, ilmunya mendalam. Dijawab oleh ulama yang pertama tadi, seseorang yang tidak beradab, maka pasti dia tidak mampu menjaga rahasia Allah. Maka jamaah sekalian, tak kala kita ingin belajar ilmu, maka jangan belajar di Google. Ilmu apa Ustaz? Karena justru akan membingungkan. Pengen belajar, maka hendaklah hadirkan para murabi, para mudaris-mudarisah, para ustazah, supaya kita belajar ilmu struktural. Ilmu yang teratur, apa yang hendak dipelajari di awal-awal kita ingin belajar ilmu agama. Ini jamaah sekalian, pelajaran terhadap adab. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan adab kepada Nabi. Manakala ada sahabat yang datang kepada Nabi bertanya perihal ruh, wahai Rasul, jelaskan kepada kami bagaimana ruh itu. Nabi diam. Datang lagi sahabat yang kedua datang bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, jelaskan kepada kami perihal Ashabul Kahfi. Nabi juga diam. Datang lagi sahabat yang ketiga, wahai Rasul, sampaikan kepada kami bagaimana Zulkarnain. Pada pertanyaan yang ketiga ini Nabi menjawab, kata Nabi, aku akan menjawabnya besok. Tapi pada waktu itu Nabi tidak mengucapkan kalimat insya Allah. Padahal jamaah sekalian, tatkala ada sahabat yang bertanya perihal sesuatu, dan manakala Nabi tidak mampu menjawabnya, biasanya turun wahyu sebagai jawaban. Tapi karena Nabi tidak mengucapkan kalimat insya Allah, di saat dia mengucapkan bahwa aku akan menjawabnya besok, tidak mengucapkan kalimat insya Allah, apa yang terjadi? Ledungga ulombu. Hari yang kedua, hari yang ketiga, sudah 1 minggu, 2 minggu, tidak turun wahyu sebagai jawaban atas pertanyaan sahabat tadi. Tidak turun. Menyebabkan Nabi menjadi gundah gulana, resah gelisah, risau dan cemas. Nanti sudah 3 minggu, turun surah Al-Kahfi ayat 5. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika godan illa ayyasha Allah. Wahai Muhammad, janganlah engkau berani mengatakan bahwa engkau akan melakukan ini dan itu besok. Jangan engkau berani berjanji bahwa engkau akan melakukan ini maupun itu besok. Jangan. Illa ayyasha Allah, kecuali engkau mengucapkan kalimat insya Allah. Ilmulah dengan insya Allah itu jamaah. Ternyata insya Allah itu tanda adab kita di hadapan Allah, bahwa segala sesuatu yang kita kehendaki, kita cita-citakan, kita kerjakan, sebentar, besok lusa, tergantung dari izin Allah. Maka jangan pernah mengatakan bahwa engkau pasti akan melakukan itu, kecuali engkau mengucapkan kalimat insya Allah. Kalimat insya Allah itu jamaah sekalian adalah kalimat yang manakala kita mengucapkannya ikhlas yakin, maka kalimat insya Allah itu akan mendatangkan apa yang kita kehendaki. Sementara pengabaian terhadap kalimat itu akan menjauhkan apa yang kita cita-citakan. Pemasatnya itu kalimat insya Allah Pak Imam malwali kalimat yang meragukan. De bololu tak dunggalo baya bulila, dunggalo pate. Hari yang ketiga sudah selesai, hari yang kelima sudah rampung. Kemudian pelaksanaan hari yang ketujuh, keluarga bermusyawarah terlebih dahulu. Memusyawarah itu utia persiapan hari yang ketujuh. Tapi sebelum musyawarah ibu ngomong, mali mau dahulu beto hari yang ketujuh, bolok walopo wala, mari hari Jumat. Mari hari Jumat. Oh dia, nama tadi Pak Imam kedua mai Pak Imam, otang ulama hari Jumat. Hari yang ke-7 tepatnya betul ya. Pertama Pak Imam itu, wow, harapan keluarga di Pak Imam jam 9 tepat sudah berada di lokasi. Soalnya hari Jumat, hari pendek. Telaman Pak Imam ini sudah maronaat buat tipe wala, debele di Pak Imam.
Ilo dunggali mola beto pintu lo balali Pak Imam tahu pai, tapi tidak dikunci. 3 boy luntu dia mola lupa mola beto pintu. Dia langsung masuk ke halaman. Maragu-ragu tio del matetel beli Pak Imam tio. Ilo untuk ngalia mola, ilungkongi Pak Imam langgu-langgu meto teras. Dia langsung mendekat. Ternyata banari ti Pak Imam tabe itu. Ilo dunggal mola ti Pak Imam ati hula-hula atau bangga. Hemo ngilu kopi muhulang hilandonga wal tongga-tongga hausulia. Sila lambulo ti Pak Imam. Assalamualaikum Pak Imam. Wali Pak Imam. Waalaikumsalam. Mau apa? Wali Pak Imam mau petunggulai amanah tidak keluarga. Mengundang oleh Pak Imam hari Jumat. Walau itu 7 hari Pak tepatnya itu. Jadi harapan keluarga ti Pak Imam mula memandu memimpin doa arwah. Wow, harapan keluarga Allah jam 9 tepat sudah berada di lokasi. Wali Pak Imam insya Allah. Di sudah hari nanti hati orang. Tuh mame itu beli dulu keluarga. Mana dari Pak Imam ya? Wali sudah mana mau tahu. Patah walau Pak Imam siap. Wali mati Pak Imam itu bila mana tadi petang mau nama. Otam mampir ada malati hari Jumat jam 9 tepat. Wali itu go insya Allah. Seakan-akan kalimat insya Allah ini menjadi kalimat yang meragukan. Makanya saya Pak Wabu, saya pernah diundang melalui telepon oleh seseorang, Ustadz Jabal Kosong besok lusa. Memang kalau besok lusa saya ada undangan takziah hari yang ketiga. Di mana Pak? Di Tanggidaa, Jalan 2 Susun. Jam berapa di Ustadz baca ceramah? Ba'da asar. Memang bukan sore ini Pak, rencana mengundang malam di Ustadz. Memang kalau undangan malam nasihat nikah Pak. Di mana? Godung Mispala, Tanggi Kiki. Saya bilang insya Allah. Walimah jangan cuma insya Allah Ustaz, kasih pasti kamari. Di uang harap dulu itu insya Allah tapi bala pasti. Padahal itu insya Allah lebih pasti dari sekedar pasti. Kalau kita mengatakan pasti-pasti, tidak pasti itu. Karena kepastian manusia itu relatif. Sandarkan harapan, pekerjaan, niat kita, cita-cita kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimat insya Allah. Ucapkan kalimat insya Allah itu Bu dan yakin dengannya.